Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memperingati HUT Kota Kevemenanu setiap tahunnya dengan mengadakan berbagai event yaitu penyelenggaraan pameran pembangunan, festival budaya, karnaval, dan napak tilas. Namun karena adanya pandemi COVID-19, sebagian kegiatan ditiadakan. Napak tilas merupakan kegiatan rutin tahunan yang tetap dilaksanakan bersama dengan pameran pembangunan. Kegiatan napak tilas biasanya diikuti oleh berbagai kalangan seperti kelompok pelajar, pemuda maupun warga masyarakat dari berbagai lembaga dengan jarak tempuh sekitar 40 km dengan hanya berjalan kaki, mulai dari kota Tua Netoko, Kecamatan Memafo Barat, sampai ke pusat kota Kevemenanu, tepat di mana pameran pembangunan dilangsungkan. Meskipun pelaksanaan kegiatannya di tengah pandemi COVID-19, namun masih banyak kalangan masyarakat yang sangat antusias mengikuti perlombaan tersebut guna memperingati HUT Kota Kevemenanu yang ke-98 dengan tetap mengikuti penerapan protokol kesehatan. Berikut laporan Aloysius Set Eko langsung dari lokasi kegiatan pelepasan peserta napak tilas. Baik, selamat siang peserta Beta Botu News dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di lokasi pelepasan peserta napak tilas di mana upacara tadi sudah dilaksanakan oleh Bupati Timor Tengah Utara sendiri, Raimundus Saul Fernandes SPT, dan sekarang sudah mulai dengan pelepasan para peserta, dan peserta yang pertama, ketiga, dan sekarang yang ke-5 kalau tidak salah. Untuk diketahui, perlombaan napak tilas ini adalah perlombaan di mana peserta mengikuti jejak para penjajah kolonial Belanda zaman dahulu yang saat itu menempati Kabupaten Timor Tengah Utara ini untuk pertama kalinya di sini. Penjajah pertama kali menempati Kabupaten Timor Tengah Utara dengan bermarkas di Noitoko ini, di desa Noitoko, dan setelah itu baru berpindah dari Noitoko menuju ke kota Kevemenanu. Dan jalur-jalur perjalanan para penjajah Belanda inilah yang nanti diikuti oleh para peserta lomba napak tilas ini. Dan untuk diketahui, lomba napak tilas ini nanti finishnya di kota Kevemenanu sendiri itu pada besok, di puncaknya di ulang tahun kota Kevemenanu yang ke-98 untuk besok. Dan nanti besok baru diadakan pengumuman lomba, dan peserta nanti akan diumumkan di sana dengan yang mengikuti lomba itu dengan menghitung durasi waktu tercepat. Dengan di sini dilepasnya dengan waktu berapa dan tibanya di sana dengan waktu berapa. Selanjutnya kita ikuti pelepasan peserta. Untuk peserta yang terakhir ini dilepas oleh salah satu tokoh adat di desa Noitoko, desa di mana para penjajah pertama kali di sini. Terima kasih. Dan ini peserta yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian peserta napak tilas semua sudah dilepas. Dan dengan demikian, menurut cerita sejarah dari berbagai sumber, Noitoko merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang diyakini masyarakat sebagai kota tua yang didirikan dan ditempati oleh Belanda sejak tahun 1850-an, yang dibuktikan dengan adanya situs-situs bersejarah yang berada di Noitoko dan sekitarnya. Namun pada tanggal 22 September 1922, para kolonial memindahkan kota tersebut disebabkan oleh letaknya yang kurang strategis dan lemah secara keamanan yang disebut oleh Belanda Onder van Nidel Noorder-Midden Timor menuju ke sebuah kota kecil di lembah Bikomi yakni Kevemenanu. Sebagai manfaat untuk sejarah napak tilas tersebut dipertegas dalam wawancara bersama Bupati Timor Tengah Utara Raimundus Saul Fernandes SPT. Terkait dengan pelepasan napak tilas tadi, untuk kegiatan kali ini agak berbeda dengan kegiatan tahun kemarin, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Iya, yang pertama ini kan ya setiap kegiatan setiap tahun itu perlu dievaluasi. Evaluasi untuk kita melihat
kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada tahun sebelumnya dan kita perbaiki. Dan pendasaran kita dalam kegiatan Napaktilas itu tidak hanya sekedar kita euforia dalam merayakan hari ulang tahun, tapi pendasaran kita itu adalah pada nilai yang diwariskan oleh para perintis ya, pendahulu kita. Bayangkan di zamannya sulit itu, mereka sudah berpikir tentang bagaimana mencari lokasi untuk pusat pemerintahan. Mereka membayangkan bahwa ke depan ini kan pertumbuhan manusia semakin banyak, kemudian tingkat kebutuhan pelayanan juga semakin meningkat, maka pasti membutuhkan ruang yang cukup untuk membangun perkantoran-perkantoran itu. Itu yang harus ditanamkan kepada generasi penerus untuk belajar dari apa yang sudah diletakkan oleh para pendahulu, bahwa mereka sudah menduga dan membayangkan kompleksitas masalah yang akan dihadapi oleh generasi-generasi berikutnya, dan kita perlu mewariskan itu untuk mempertajam pemahaman tentang nilai-nilai yang diwariskan, patriotisme yang ada, kemudian keramahan terhadap lingkungan, nilai sosiologis yang diwariskan, itu juga perlu ditanamkan kepada generasi penerus. Ya, untuk generasi muda sendiri mungkin Bapak Bupati mungkin bisa menjelaskan soal sejarah Kota Keva dengan maksud dari Napaktilas ini. Ya, ke Kota Keva. bagi generasi muda ini kan harus ditanamkan. Kenapa kebanggaan kita terhadap perintis-perintis di daerah kita itu nilainya berkurang? Mestinya kita harus bangga dengan apa yang kita miliki, karena dengan kebanggaan yang kita bangga terhadap apa yang kita miliki itu akan menjadi spirit ya, motivasi bagi setiap kita untuk terus berjuang bahwa kita bisa. Ya, untuk ini nanti puncaknya besok ya Bapak? Puncaknya besok perayaannya, upacara bendera, terus sore kita menerima rombongan Napaktilas, setelah itu kita tutup. Sekaligus dengan penyerahan hadiah semua, kita tutup. Ya, oke baik, terima kasih. Oke, baik. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Peta Putih News dimanapun Anda berada, kegiatan pelepasan peserta Napaktilas telah selesai dan Bupati bersama rombongan sudah mulai meninggalkan lokasi kegiatan. Sekarang waktunya tepat pukul 1 siang dan rombongan sudah kembali ke ibu kota kabupaten, Kota Keva Mananu,
dari Noe Toko. Baik, sekian laporan dari saya, Aloysius Eko, Beta Butu News melaporkan dari lokasi. Selamat siang.